Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Hari ini kita akan berlatih penilaian akhir semester 1 ya. Kita akan berlatih mengerjakan soal-soal pada kelas 4 ya. Ini khususnya pada tema yang pertama. Langsung saja sobat belajar, kita mulai latihan untuk mengerjakan soal-soal pas 1 ini ya. Soal yang pertama. Warga perumahan membuat gapura bersama. Kegiatan tersebut mencerminkan titik-titik dalam keberagaman. A. Keterampilan. B. Komunikasi. C. Musyawarah. D. Kerjasama. Yang betul adalah yang betul adalah kerjasama ya sobat belajar. Dalam pembahasan, kegiatan membuat gapura bersama mencerminkan kerjasama dalam keberagaman. Kita lanjut ke soal yang kedua. Dengan adanya keragaman, kita harus A. Bersyukur. B. Bersedih. C. Kecewa. D. Marah. Yang betul adalah bersyukur ya sobat belajar. Keragaman harus kita syukuri karena merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Menampilkan berbagai kesenian daerah saat merayakan hari kemerdekaan akan A. Berakhir dengan kekacauan. B. Berakhir dengan keributan. C. Berlangsung dengan meriah. Yang D. Berlangsung dengan ricuh. Yang tepat adalah berlangsung dengan meriah. Karena setiap kesenian daerah pasti memiliki daya tarik masing-masing. Penampilan kesenian daerah dalam perayaan hari kemerdekaan akan semakin memeriahkan suasana. Berikutnya yang nomor 4. Made membantu penjual kantin untuk berjualan. Made belajar untuk A. Sabar menghadapi pelanggan. B. Membeda-bedakan teman. C. Mengambil banyak keuntungan. D. Menghabiskan makanan. Yang tepat adalah yang A ya, sabar menghadapi pelanggan. Saat kita membantu berjualan, kita bisa belajar bersabar menghadapi pelanggan atau pembeli ya sobat belajar. Berikutnya kita lanjut ke nomor yang kelima. Berikut yang bukan merupakan manfaat kerja bakti adalah A. Terhindar dari wabah penyakit. B. Lingkungan rumah serta sekolah bersih dan rapi. C. Lebih mengenal warga masyarakat maupun sekolah. D. Terjadi banjir karena selokan dan sungai penuh sampah. Yang bukan merupakan manfaat kerja bakti adalah terjadi banjir karena selokan dan sungai penuh sampah ya. Kalau membaca soal diperhatikan ya sobat belajar, kadang ada bukan atau kecuali. Untuk pembahasannya, jika kerja bakti rutin diadakan, selokan dan sungai akan bersih. Dengan demikian banjir akan dapat dicegah. Kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, ini ada bacaan ya, ini muatan pelajaran bahasa Indonesia. Indonesia memiliki banyak kekayaan, salah satunya adalah makanan khas. Misalnya daerah Bali terkenal dengan ayam betutu, Nusa Tenggara terkenal dengan ayam taliwang, Jawa Timur terkenal dengan rujak cingur, dan masih banyak lagi makanan khas dari setiap daerah. Makanan-makanan ini tentu memiliki ciri khas tersendiri bagi daerah masing-masing. Oleh sebab itu, sebagai salah satu kekayaan Indonesia, makanan khas daerah harus dijaga keberadaannya. Untuk soalnya, kalimat pokok paragraf tersebut terletak di mana sobat belajar? A. Awal, B. Akhir, C. Tengah, D. Awal dan akhir. Yang betul adalah awal dan akhir. Untuk pembahasannya, kalimat pokok adalah kalimat yang memuat inti paragraf. Kalimat pokok paragraf tersebut bisa terletak di awal, akhir, atau di awal dan akhir. Nah, khusus untuk bacaan ini ada terletaknya di awal dan akhir ya sobat belajar. Kita lanjut ke soal yang ketujuh.
Bacaannya masih sama seperti yang nomor 6 tadi. Gagasan pokok paragraf di atas adalah A. Makanan khas daerah Bali dan ayam betutu. B. Makanan khas daerah merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang harus kita jaga keberadaannya. C. Makanan khas daerah Jawa Timur dan Bali berbeda. D. Makanan khas daerah memiliki ciri khas tersendiri. Yang betul adalah yang B ya, sobat belajar. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas dalam teks. Gagasan paragraf tersebut adalah tentang makanan khas daerah merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang harus dijaga keberadaannya. Ada di awal dan akhir kalimat. Kita melanjutkan soal yang ke-8. Dengan membaca sungguh-sungguh, kita dapat titik-titik keseluruhan isi teks. A. Menghafal, B. Memahami, C. Mencatat, D. Menghapus. Yang tepat adalah memahami ya, sobat belajar. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memahami isi teks adalah dengan membaca sungguh-sungguh. Kita lanjut ke nomor 9. Informasi tentang energi yang kita peroleh dari gambar di samping adalah A. Membakar ikan membutuhkan energi panas, B. Membakar ikan membutuhkan energi api, C. Kegiatan membakar ikan dilakukan pada malam hari, D. Kegiatan bakar ikan membutuhkan energi matahari. Yang tepat adalah yang A ya, membakar ikan membutuhkan energi panas. Nah, dalam pembahasan informasi yang dapat kita peroleh, gambar tersebut menceritakan tentang kegiatan membakar ikan. Kemudian membakar ikan membutuhkan energi panas. Ya, tadi sudah ada ya di jawaban, berarti yang A. Kita lanjut ke nomor yang ke-10. Hubungan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung ditandai dengan A. Kata tanya, B. Kata depan, C. Tanda hubung, D. Kata hubung. Yang tepat adalah ya, kata hubung ya, sobat belajar. Yang selanjutnya kita ke nomor 11. Ember yang dibunyikan di halaman rumah akan terdengar A. Nyaring, B. Tidak nyaring, C. Kuat, D. Lemah. Yang tepat adalah tidak nyaring. Halaman rumah merupakan ruangan terbuka sehingga bunyi yang dipantulkan memerlukan waktu yang cukup lama untuk merambat dan mengakibatkan bunyi terdengar tidak nyaring. Kemudian nomor 12. Bunyi merambat paling cepat melalui media A. Padat, B. Cair, C. Gas, D. Tanah. Yang tepat adalah padat. Benda padat memiliki partikel penyusun yang sangat rapat sehingga bunyi merambat dengan cepat melalui media benda padat. Kemudian kita ke nomor 13. Bunyi dapat kita dengar karena bunyi titik-titik melalui media A. Mengalir, B. Bergetar, C. Merambat, D. Berpindah. Yang tepat adalah iya, merambat ya, sobat belajar. Ini sudah jelas, tidak perlu dijelaskan lagi. Kemudian kita ke nomor 14. Bagian dalam telinga yang berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe adalah A. Gendang telinga, B. Rumah siput, C. Saluran eustachius, yang D. Saluran setengah lingkaran. Yang tepat adalah rumah siput ya, sobat belajar. Untuk pembahasannya, rumah siput berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima rangsangan bunyi untuk diteruskan ke otak kita. Lanjut ke nomor 15. Faktor yang mempengaruhi perbedaan tinggi rendahnya bunyi yang dihasilkan oleh benda adalah A. Frekuensi, B. Tegangan, C. Volume, D. Massa. Yang betul adalah frekuensi. Frekuensi merupakan jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Semakin cepat getaran, maka bunyi yang dihasilkan semakin tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian kita lanjut ke nomor 16. Indonesia memiliki keragaman agama. Setiap agama memiliki hari raya masing-masing. Hari raya umat Katolik adalah A. Idul Fitri, B. Natal, C. Nyepi, D. Waisak. Yang tepat adalah Natal. Ini sudah jelas ya, sobat belajar, tidak perlu dipaparkan lagi. Kemudian lanjut ke nomor 17. Gulai belacan adalah makanan khas dari provinsi A. Riau, B. Jambi, C. Sumatera Selatan, D. Lampung. Betul adalah Riau.
Ke-18, sate bandeng adalah makanan khas dari provinsi A. Banten, B. Jawa Barat, C. DKI Jakarta, D. Jawa Tengah. Betul adalah Banten. Kemudian nomor soal yang ke-19, gambar di samping adalah rumah adat dari A. Joglo, B. Situbondo, D. Gapura Candi Petar, D. Musalaki. Betul adalah Gapura Candi Petar ya, sobat belajar, ini dari Bali. Kemudian yang ke-20, berikut yang merupakan makanan khas dari Madiun adalah A. Nasi jamblang, B. Nasi pecel, C. Lontong sayur, D. Nasi kerawu. Yang tepat adalah nasi pecel. Kita masuk ke nomor 21, ini sudah masuk ke muatan pelajaran SPDB ya, sobat belajar. Nomor 21, gerakan kaki berjalan sambil cincit termasuk gerak A. palsu, B. tiruan, C. maknawi, D. murni. Yang betul adalah murni. Gerakan kaki berjalan sambil cincit tidak memiliki maksud atau arti. Lanjut ke nomor soal yang ke-22. Salah satu daerah yang berasal dari Provinsi Bali, maksud saya tari daerah yang berasal dari Provinsi Bali adalah A. Sintren, B. Merak, C. Saman, D. Kecak. Yang tepat adalah Kecak. Kemudian ke nomor yang ke-23, kita membutuhkan ruang gerak titik-titik untuk memperagakan tari Bungong Jumpa. Ruang geraknya A. sempit, B. luas, C. kecil, D. terbatas. Yang tepat adalah luas ya, sobat belajar, karena tari Bungong Jumpa ini ditarikan oleh 3 orang penari atau lebih, sehingga membutuhkan ruang gerak yang cukup luas. Kemudian nomor 24, gerak dalam tari yang menirukan kegiatan sehari-hari disebut gerak A. murni, B. maknawi, C. sehari-hari, D. tiruan. Yang tepat adalah maknawi. Kemudian soal yang ke-25, perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut formasi tari Bungong Jumpa membentuk formasi A. sejajar, B. diagonal, C. zigzag, D. huruf V. Yang betul adalah zigzag. Sudah jelas ya, sobat belajar, untuk formasi tarinya itu. Nah, sobat belajar, demikian ya latihan soal-soal akhir semester 1 ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengerjakan dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Jangan lupa terus belajar. Salam sehat ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.